Bagaimana jika Anda adalah sumber keberlimpahan, asalkan Anda tahu bagaimana caranya, Anda bisa menarik hal-hal yang Anda inginkan dan stop menarik hal-hal yang Anda tidak inginkan terjadi di kehidupan Anda. Become a vision holder, not just a problem solver with berkembangbersama.com. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya telah Certified Facilitator Law Attraction, praktisi meditasi, serta fasilitator di kelas Law Attraction malam ini. Seperti yang kita sudah pahami bersama, untuk menarik keberlimpahan di kehidupan kita, ada 3 elemen yang perlu kita penuhi, yaitu soul contract, bagaimana kontrak jiwa kita sebelum kita dilahirkan di kehidupan ini. Kemudian ada human luck, yang akan kita bahas pada malam ini. Dan tentunya yang terakhir adalah earth luck. Earth luck ini adalah bagaimana kita berinteraksi di kehidupan ini. Seperti ada saat kita menghitung angka lahir Anda, kita bisa mengetahui arah-arah mana yang akan berkontribusi di 4 area di kehidupan Anda: relationship, kesehatan, uang, serta kebijaksanaan. Jadi arah kebijaksanaan saya adalah north, utara. Jadi ketika saya datang ke sebuah acara meeting atau memfasilitasi klien atau presentasi, saya usahakan arah saya itu ke utara, di mana saya akan lebih mudah untuk mendownload wisdom sehingga saya bisa memberikan fasilitasi atau memberikan tema yang bisa berkontribusi atau merubah kondisi seseorang yang sedang menggunakan jasa saya. Jadi bukan artinya yang di luar lebih hebat dibandingkan kita, melainkan potensi dalam diri kita itu akan lebih mudah untuk dikeluarkan saat kita menggunakan arah-arah yang strategis, yang itu diketahui dari angka lahir Anda. Nah, itu ada pembahasannya di Earth Luck, namun malam ini kita khusus membahas mengenai human luck. Apa sih human luck? Salah satunya human luck yang akan kita bahas malam ini mengenai law attraction. Bagaimana usaha manusia kita untuk bisa menolak atau menetralisir hal-hal yang tidak enak datang dan menarik hal-hal yang kita inginkan datang di kehidupan kita. Nah, banyak orang di luar sana, bukan Anda, sedang berfungsi dari berenang lawan arus. Dan tidak ada yang salah dengan itu, tapi biasanya saat Anda melawan arus, yang terjadi adalah capek, tenggelam, sedangkan Anda tidak sampai tujuan. Nah, dengan menggunakan pendekatan law attraction, kita akan berenang atau berselancar atau menggunakan speedboat, tidak melawan arah, melainkan menggunakan ombak, sehingga kita akan lebih cepat sampai ke tujuan. Nah, ada sebuah statement yang saya suka dari penulis buku Law Attraction, yaitu Michael Lussier. Dia pernah mengatakan, kelihatan ya sih? Mungkin Anda bisa nurut nanti ya. The Law Attraction is about being aware of your mood. Seperti yang kita sudah bersama, dari sisi energi, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sedangkan kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Waktu saya SMA, kuliah, itu saya selalu mendapatkan begitu banyak keberlimpahan, seperti memenangi lomba foto. Jadi ketika mudik saya moto bis yang lagi tabrakan, dan kemudian foto itu saya kirim ke sebuah majalah dan saya memenangi kamera digital Fuji Finepic zaman dulu waktu itu. Nah, kemudian ketika saya kuliah, saya mendapatkan beasiswa untuk pertukaran pemuda ke Australia. Nah, ketika saya melanjutkan S2 dan kemudian membuat sebuah bisnis, keberuntungan saya berhenti. Begitu banyak datang permasalahan di kehidupan saya. Nah, ketika saya bingung, akhirnya saya tanya kepada semesta bagaimana saya bisa menetralisir kondisi yang sedang saya alami. Ketika saya browsing, saya menemukan seorang coach Law Attraction bernama Michael Lussier, penulis buku Law Attraction, dan dia sedang tur Asia saat itu. Nah, ketika di Malaysia, saya samperin dia dan saya tanya, ini kenapa ya seperti ini? Akhirnya Michael bertanya kepada saya, mood apa yang kamu setting sehingga begitu banyak problem yang datang ke saya. Nah, dari situ ketika dia berkata seperti itu, saya langsung masuk ke dalam diri, mencari apa sih sebenarnya mood yang saya pancarkan, apa sih yang membedakan saya mendapat begitu banyak sial, dan ketika saya dulu mendapat begitu banyak nikmat, apa sih yang mood yang saya pancarkan. Nah, memang ketika saya begitu banyak mendapatkan kemudahan, saya berjalan di kehidupan ini bersatu dengan semesta, istilahnya communion. Tidak menggunakan logika, tidak menggunakan mind. Di dalam dalam mengisi kehidupan ini, isi saya adalah action,
menikmati perjalanan kehidupan saya tanpa tahu hasil akhirnya. Yang paling penting saya menikmati prosesnya, dan itu mengundang begitu banyak keberlimpahan. Nah, ketika saya S2 dan mengambil dan bikin bisnis dan begitu banyak masalah, ternyata ada sebuah statement yang kakak kelas saya waktu saya S2, dia ngomong hidup itu harus serius, harus tahu ujungnya seperti apa agar kehidupanmu tidak sia-sia. Nah, karena yang ngomong ini adalah orang yang saya hormati, orang saya lihat dia jauh lebih pintar dibandingkan saya percaya sama dia. Akhirnya otak saya yang saya selalu gunakan untuk mengisi kehidupan ini. Sekali lagi saya tidak bilang menggunakan otak itu salah ya, tapi ada sebuah pepatah yang sangat saya suka. Otak kalau jadi tuan menyeramkan, tapi kalau jadi pelayan itu sangat-sangat menyenangkan. Otak kalau jadi tuan itu menyeramkan, tapi kalau jadi pelayan sangat menyenangkan. Nah, kalau otak jadi pelayan, siapa tuannya? Yaitu kesadaran yang mana dapat Anda akses saat Anda sedang bersenang-senang, mengisi kehidupan ini saat Anda mengambil sebuah action, memastikan Anda sedang menikmati prosesnya. Karena Albert Einstein pernah mengatakan, definisi orang gila adalah berusaha untuk mengendalikan hasil akhir tanpa orang gila adalah berusaha untuk mengendalikan hasil akhir yang itu tidak bisa dikendalikan dan tidak mengendalikan hal yang dia bisa kendalikan, yaitu usaha dia menuju ke sana. Jadi kaitannya dengan mood adalah saat Anda fokus ke hasil akhir, biasanya mood kita atau otak kritis kita akan selalu bergerak dari ketakutan, dan ujung-ujungnya dari ketakutan itu adalah biasanya moodnya negatif. Dan tentunya saat mood kita atau vibrasi kita lagi turun, yang kita tarik adalah hal-hal yang secara vibrasi juga sama, yaitu problem, drama, trauma, dan stres. Sedangkan saat kita menikmati apa yang sedang kita lakukan, kita biasanya mengakses vibrasi yang tinggi, dan kita akan menarik hal-hal yang vibrasi juga tinggi datang di kehidupan kita. Nah, yang perlu kita sadari, yang kita inginkan itu biasanya high vibration. Apapun yang sedang Anda inginkan, entah itu relationship, money, health, sukses dalam bisnis, apapun itu biasanya Anda sedang menggunakan high vibration. Yang Anda inginkan biasanya high vibration. Nah, sedangkan saat kita menginginkan sesuatu, biasanya itu kita dari sisi kekurangan. Aku kurang sesuatu, aku butuh relationship untuk membuatku bahagia. Nah, relationship yang kind, yang nurturing itu ada di sini. Sedangkan saat Anda sedang bergerak dari butuh, Anda akan mendapatkan relationship, tapi dari relationship yang level vibrasinya rendah, yaitu Anda akan mendapatkan orang yang juga lagi bergerak dari butuh, dan ketika bertemu, tidak membina sebuah relationship yang relationship, melainkan relationship yang relationship. Jadi, relationship-nya malah membuat begitu banyak masalah. Nah, di sini kami dari Berkembang Bersama dan saya Certified Facilitator Law Attraction ingin menawarkan sebuah kesadaran bahwa sebenarnya Anda sendirilah yang menarik begitu banyak tantangan di kehidupan Anda. Artinya you are the creator of your life, sehingga Anda juga bisa men-stop hal tersebut untuk berhenti datang, dan Anda bisa mengambil sebuah keputusan berbeda untuk menarik keberlimpahan datang di kehidupan Anda. Memang banyak orang di luar sana, bukan Anda, itu masih bergerak. Aku bisa sial seperti ini karena orang tuaku, pemerintah, pasanganku, anakku, dan sebagainya. Sedangkan yang saya persif yang hadir malam ini menyadari bahwa ya satu-satunya yang bisa mengubah kehidupan ini adalah kita sendiri, tanpa melihat apa yang kita alami itu sekarang adalah sebuah hal yang salah. Nah, slide yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana membuat law attraction itu aktif di kehidupan kita. Yang pertama adalah hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan. Seperti yang kita sudah bersama, semua agama mungkin setuju ya, dan dari spiritual apalagi, kata-kata adalah doa. Nah, kebanyakan orang-orang di luar sana ketika menginginkan sesuatu itu biasa atau doa yang dia tawarkan kepada semesta biasanya bermula dari ketakutan. Oleh karena itu, biasanya agama dan spiritual meminta kita sebelum berdoa, meminta kepada semesta, meminta kepada Tuhan, itu dimulai dari rasa syukur terlebih dahulu. Kenapa? Karena Tuhan, aku ada masalah. Apa yang vibrasi apa atau mood apa yang Anda pancarkan? Yes, mood negatif, vibrasi yang Anda tawarkan adalah low vibration, dan yang datang di kehidupan Anda adalah hal-hal yang secara vibrasi juga. Tapi ketika Anda berfungsi dari terima kasih Tuhan, terima kasih semesta, aku bisa sehat, aku bisa masih lihat kedua orang tuaku, anakku masih sehat, dan sebagainya, dimulai dari rasa syukur. Ketika Anda berdoa, Anda seperti Dora yang sedang berpetualang. Anda penasaran gitu. Anda antusias tanpa
punya ekspektasi kalau apapun doa Anda akan dijawab dari yang Anda inginkan. Karena otak kita itu berusaha untuk, apa yang Anda inginkan, dan semesta ini sedang berfungsi dari infinite, dari sebuah keterlibatan kuantum yang tidak terbatas. Sedangkan otak kita sifatnya terbatas. Kadang kita menginginkan sesuatu yang kita anggap itu yang paling benar, padahal semesta tahu ada yang lebih canggih buat Anda dengan cara yang lebih mudah. Itu kenapa banyak problem yang orang-orang luar sana sedang alami ketika mereka mengambil sebuah keputusan karena beranggapan ini yang paling benar nih. Ini bisnisnya udah benar ya, aku harus fokus di sini. Padahal semesta sudah mengingatkan Anda kayaknya ada yang lebih mudah deh. Nah, ada juga sebuah fenomena yang menarik yang saya perhatikan dari beberapa klien saya ketika saya fasilitasi kenapa kok kehidupan mereka nggak berubah, yaitu mereka masih merasa tidak layak untuk menerima kenikmatan dari semesta kalau itu berjalan dengan mudah. Mereka selalu mencari cara, kayaknya kalau terlalu mudah ini akan bermasalah ujungnya. Aku harus bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Dan itu tidak salah. Tapi kalau hal tersebut tidak membuat Anda berbeda, saran saya, bagaimana jika semesta itu kerjaannya memberikan nikmat kepada Anda? Pertanyaannya, apakah Anda sudah bersedia menerima atau tidak? Karena nikmat itu tidak ada sekali lagi hubungannya Anda berhak atau tidak berhak, tapi lebih kepada Anda bersedia menerima atau tidak. Nah, yang kedua yang perlu kita sadari agar law attraction itu aktif di kehidupan kita, yaitu apakah kita sudah fokus kepada apa yang kita inginkan atau kita lebih sering fokus kepada yang kita takutkan. Sekali lagi, kalau otak menguasai kehidupan kita, biasanya kita akan selalu berjalan di kehidupan ini fokus kepada ketakutan. Aduh, kenapa ini terjadi kepadaku? Aduh, harga siapa yang petani di sini? Harga bibit lagi turun. Saya lagi curhat nih. Harga buah lagi turun, harga bibit lagi naik. Pasti ini masalah, pasti gara-gara pemerintah. Semuanya salah orang, dan fokus kepada permasalahan. Dan itu nggak salah juga, tapi sekali lagi, ketika Anda sedang menggunakan mood yang negatif, vibrasi yang Anda tawarkan ke semesta adalah low vibration. Dan ya tidak menginginkan sekali lagi yang datang di kehidupan Anda adalah hal-hal yang negatif sifatnya. Dan yang ketiga adalah untuk law attraction itu bisa aktif, pastikan Anda bergerak dari receiving. Apa yang maksudnya receiving? Menyadari bahwa Anda yang dulu dengan Anda yang sekarang itu sudah berbeda dan mengakui sudah seberapa banyak nikmat yang diberikan semesta kepada Anda. Karena sekali lagi otak kita akan selalu bilang, ngapain sih repot-repot minta kepada Tuhan, nggak akan dikabulin kok. Itu kerjaan otak kita ya. Oleh karena itu pastikan Anda naik ke level yang berikutnya, yaitu level spiritual Anda atau infinite being Anda. Tolong sadari, kalau Anda hadir dan tertarik dengan topik-topik seperti ini, sebenarnya ini sedang mengingatkan kembali your true potensi, yaitu you are infinite being. Jadi ini bukan sebuah hal baru buat Anda, karena sejatinya orang-orang yang tertarik dengan tema-tema seperti ini adalah infinite being yang sedang tertidur karena menganggap dirinya manusia. Deepak Chopra pernah mengatakan kita sebenarnya bukan manusia yang sedang belajar hal spiritual, tapi kita sejatinya adalah makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia. Jadi kita lagi didoktrin dengan cara pandang bahwa keajaiban itu adalah mustahil. Padahal sebagai infinite being, keajaiban itu adalah hal yang wajar. Itu biasanya kita alami ketika kita berusia 1-7 tahun. Itu kita begitu banyak kemudahan dan kelancaran. Tapi ketika usia 8 tahun, itu biasanya mulai masuk dogma. Keluarga, siapapun yang menanamkan kepada kita, nggak bisa, kamu harus bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Kita harus layak dulu, harus memantaskan diri dulu untuk bisa dapat nikmat. Dan itu nggak salah juga sekali lagi. Tapi tugas saya di sini adalah mengingatkan kalau ada pilihan yang lainnya, yaitu bagaimana jika Anda diciptakan di kehidupannya adalah untuk bersenang-senang, menerima apapun yang semesta mau berikan kepada Anda. Oke, slide yang selanjutnya adalah, nah kenapa law attraction itu nggak berjalan di kehidupan kita? Biasanya adalah kita selalu menyalahkan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita selalu fokus kepada berusaha untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang ketiga adalah imposter syndrome, yaitu ini dialami oleh orang-orang ketika mereka sukses, itu biasanya mereka merasa nggak pantas dengan kesuksesan mereka. Jadi kata-kata yang mereka ucapkan itu biasanya berupa ketakutan, keluhan, dan doanya adalah tolong Tuhan berikan aku begitu banyak masalah supaya aku selesaikan. Itu adalah problem solver, dan itu nggak salah juga. Tapi ada bagaimana jika ada cara lain untuk mengisi kehidupan itu, yaitu bukan untuk menyelesaikan permasalahan, tapi untuk menggali potensi. Karena ketika saya masih berfungsi menjadi problem solver, saya sampai ke suatu level dan levelnya mentok.
level stres tinggi, tapi perkembangannya mentok. Akhirnya saya tanya kepada semesta, ada lagi nggak cara untuk mengisi kehidupan ini selain meminta kepada semesta untuk diberikan masalah, untuk diselesaikan? Oh, ada kok ternyata, yaitu kita hadir di kehidupan ini untuk menggali potensi. Nah, ketika saya menggali potensi saya, permasalahan selesai dan level saya terus naik. Karena itu tadi, saya menikmati prosesnya dan kemudian menggali potensi, itu ada sebuah cara pandang mengenai depresi, dan ini mungkin kalau ini nggak cocok buat Anda, tolong gunakan cara pandang yang. Tapi di saya, ini kebetulan cocok, yaitu depresi sebenarnya adalah sebuah kondisi ketika potensi dalam diri tidak termaksimalkan. Jadi ketika ada rasa depresi, itu sebenarnya hanya sinyal dari tubuh, yuk kita gali potensi yuk. Namun kadang disalahartikan bahwa depresi ini adalah sebuah penyakit. Nah, ini adalah cara pandang saya, dan sekali lagi kalau Anda adalah OG, orang-orang yang sudah lama bermain-main bersama saya, berkembang bersama, tolong jangan percaya saya, hanya selalu percaya kesadaran Anda. Oke. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana saya bisa menarik keberlimpahan untuk dengan lebih efektif datang di kehidupan saya. Yang paling utama, dan ini banyak sekali pendekatan-pendekatan spiritual seperti non-duality, law attraction, maupun dari sisi agama, dari sisi mindset juga mengungkapkan bahwa untuk Anda bisa menarik keberlimpahan dengan begitu efektif, pastikan Anda berfungsi dari rasa syukur pertama kali. Pertama kali pastikan Anda bersyukur. Misalnya Anda ingin lebih banyak uang di kehidupan Anda. Sudahkah, ini yang pertama ya, sudahkah Anda mensyukuri kondisi yang sekarang sudah Anda punya? Sekali lagi, misalnya Anda ingin uang yang lebih banyak, sudahkah Anda mensyukuri berapapun jumlah uang yang ada di rekening Anda? Jadi ada klien saya yang ingin pindah ke sebuah pekerjaan karena dia tidak menikmati pekerjaannya sekarang. Dia sedang menggunakan niat, aku hanya akan bahagia nanti kalau aku punya pekerjaan yang baru. Yang terjadi apa? Dia sedang memindahkan mood negatif dia dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru. Apa yang terjadi? Ya tidak mengherankan, law attraction pun ngelihat, orang ini lagi mengakses mood negatif walaupun dia pindah perusahaan. Yang nggak mengherankan, di perusahaan yang baru pun dia menarik begitu banyak permasalahan yang sama. Nah, ketika dia menyadari ingin memecah atau memutus siklus loop dari mood negatif tersebut, dia ngobrol ke saya dan saya tanya, apa nih state yang kamu gunakan? Aku nggak suka di perusahaan yang lama, aku pindah ke perusahaan baru. Gimana? Udah berubah? Enggak, masalahnya masih sama, bosnya masih nyebelin, teman-teman juga masih nyebelin. Oke, sebelum belum pindah ke perusahaan yang baru, saran gue, coba nikmati dulu, inginkan dulu, gratitude dulu dengan lo ada di perusahaan yang baru sekarang ini gitu. Bersyukur masih punya pekerjaan, sedangkan lainnya banyak di PHK, dan kemudian masih sehat dan sebagainya. Ketika dia menggunakan rasa gratitude di perusahaan yang baru, setahun kemudian dia nelpon saya dan mengatakan, gue udah pindah lagi nih. Wah, gimana yang di baru? Perusahaan yang baru sekarang asik sih. Oh, gimana tuh kok bisa gitu? Akhirnya dicerita kalau di perusahaan yang lama dia bersyukur, dia berkreasi, memaksimalkan potensinya, dan pindah ke perusahaan yang baru bukan karena ingin mencari kebahagiaan, tapi dia sudah bahagia di perusahaan yang lama, dan pindah ke perusahaan yang baru pun akan ditarik hal-hal yang sama yang secara vibrasi high, yaitu kemudahan dan kelancaran dan kesuksesan di perusahaan yang barunya. Jadi dia menyadari pentingnya mood yang kita gunakan. So please beware akan mood yang Anda gunakan. Yang kedua adalah setelah Anda menggunakan gratitude, ini biasanya efek samping. Setelah Anda menggunakan gratitude, itu biasanya action yang Anda ambil itu akan bergerak dari inspire action. Action yang tidak peduli akan hasil akhir, yang Anda memastikan apakah aku sudah bersenang-senang dalam mengambil keputusannya. Bedanya kalau Anda tidak dimulai dari rasa gratitude, problemnya yang terjadi adalah action yang Anda ambil itu biasanya dari rasa ketakutan. Aduh, kok bisnisku belum berkembang ya? Aku takut nih. Yuk kita ngambil sebuah keputusan. Akhirnya biasanya dia akan mengambil keputusan dari ketakutan. Entah itu pinjam ke rentenir untuk tambahan modal, atau nyetok produk yang dia nggak cek apakah produk ini akan banyak diserap, sehingga akhirnya banyak yang ada di jadi masuk di inventory dan sebagainya dan tidak kejual, akhirnya bikin tambah pusing. Jadi hati-hati dengan state yang Anda gunakan sebelum Anda mengambil action, apakah dari rasa penuh dimulai dari rasa syukur, atau Anda lagi rasa panik kemudian Anda mengambil sebuah keputusan. Kebanyakan orang yang biasa datang ke saya dan dalam kondisi yang panik, saya minta, oke, sebelum lo ngambil keputusan, coba lakukan hobi lo apa. Jadi ada klien saya yang lagi ada permasalahan di pinjam-meminjam, sudah ditagihin dan dia bingung. Akhirnya saya meminta kepada dia untuk melakukan hal yang dia suka. Dia sukanya adalah keliling-keliling
kota di malam hari sambil dengerin podcast yang menginspirasi. Awalnya dia menolak, dia bilang, ini nggak ada hubungannya dengan permasalahan gue. Udah, lakuin aja gitu. Karena ada penelitian juga dari Universitas Stanford, yaitu Adam Alter mengatakan bahwa ketika orang mengambil sebuah action yang nggak ada hubungannya dengan permasalahan yang dialami, tapi dia menikmati, biasanya akan dapat inspirasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena level stres dan inspirasi tidak bisa muncul di saat yang bersamaan. Harus salah satu. Kalau Anda level stresnya lagi tinggi, dapat dipastikan inspirasi Anda rendah. Tapi ketika Anda lagi tinggi inspirasinya, level stres Anda lagi rendah biasanya. Nah, ketika dia selesai muter-muter menutur kotanya sambil dengerin podcast, pas sampai di rumah dia dapat ide untuk menghubungi temannya. Dan ternyata temannya pernah mengalami hal yang sama dan dia punya solusinya. Ini hanya akan terjadi saat Anda menyadari bahwa, oh, aku sedang mengakses mood apa nih? Oh, mood negatif. Kalau aku mau negatif, aku sedang menarik hal negatif. Kalau aku fokus pada mood positif, biasanya aku sedang menarik hal-hal positif datang di kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah, receiving. Receiving adalah sebuah state di mana kita mengakui sudah sejauh mana perubahan kita dan nikmat apa yang sudah diberikan semesta kepada kita. Misalnya Anda minta 1 juta kepada semesta. Kebanyakan orang ketika dikasih 100.000 biasanya ngeluh kan, lah gimana sih semesta, gue minta 1 juta dikasih 100.000. Dan itu nggak apa-apa. Tapi yang perlu kita sadari apa? Ya, mood kita akan bergerak dari low vibration. Bagaimana jika 900.000-nya akan bergerak dari arah yang berbeda, dan mungkin bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pertolongan yang lainnya misalnya. Karena ketika Anda bilang, aduh, gue minta 1 juta, tapi dikasih 100.000, dan kemudian Anda mengakses vibrasi yang rendah, biasanya berbentuk asumsi, nggak mungkin selesai ini permasalahannya. Tapi ketika Anda gratitude dengan apa yang sudah semesta berikan kepada Anda, itu akan seperti bola salju. Apalagi semesta, apalagi Tuhan, apalagi universe, dan sebagainya. Karena itu tadi, antusias, energinya adalah high vibration. Oke. Ada sebuah cara pandang yang menarik dari seorang penulis terkenal bernama Paulo Coelho. Dia mengatakan, when you want something, all the universe conspire to help you in achieve it. Tapi yang perlu kita sadari bahwa semesta akan selalu dukung. Ini yang juga saya yakini. Apapun yang sedang Anda alami, semesta akan selalu mendukung. Tapi yang perlu digarisbawahi, bentuk dukungan semesta ya terserah semesta. Jadi tugas kita adalah membuka mata lebar-lebar, alias dikenal dengan istilah membuka kesadaran Anda, sehingga Anda ngeh kalau semesta itu akan membalas, namun dari arah yang kita tidak duga. Karena arah yang sedang kita inginkan itu biasanya kecil banget kualitasnya, kualitasnya dibandingkan apa yang semesta mau berikan kepada. Ini biasanya saya beranggapan bahwa ini akan selesai permasalahan saya lewat sini. Tapi ketika saya mengambil keputusan dari sisi itu yang penuh dengan asumsi, tidak merubah kondisi saya dengan cepat. Tapi ketika saya menyadari semesta membawa nikmat dari arah yang saya tidak duga, misalnya ternyata saya dapat ide kalau permasalahannya itu ada dari orang yang sudah saya tidak pernah telepon lama gitu, tapi kesadaran saya bilang cobalah telepon orang ini. Dan ketika saya telepon dia, dan mungkin saya juga malu karena dianggap butuhnya doang, tapi saya karena semesta sudah meminta itu, saya telepon dia dan ternyata memang dia lagi mencari produk yang sedang saya punya. Nah, ini yang perlu Anda sadari. Sekali lagi, semesta akan selalu membantu, tapi itu tadi bentuk bantuannya, bentuk arah kontribusinya, tolong sadari semesta yang mempunyai hak untuk memberikannya dari arah mana saja. Oke, kalau ada pertanyaan yang ini Anda tanyakan, bisa open mic. Apa nih kesadaran yang muncul? Kita masih ada waktu. Ya, sekitar 5-10 menit. Ada yang muncul kesadarannya? Silahkan Jenny. Halo? Halo. Halo, malam. Apa kabar? Pekanbaru apa kabar? Pak Rahmat, aku Ya. mau nanya. Aku tuh, maksudnya aku tuh memiliki harta sih berkecukupan gitu kan. Ya. Tapi Transfer ya, kalau Jan? berupa emas gitu kan. Tapi Oke. aku merasa miskin kalau saldo di rekening aku tuh nggak banyak gitu. Oke. Ini bentuk rasa miskin atau kamu menyadari ini belum seberapa dengan apa yang sudah semesta siapkan buat kamu? Aku
merasa nggak cukup kalau misalnya saldo di rekening aku tuh hanya ada 1 juta gitu. Padahal aku tahu aku ada tabungan berupa emas padahal sebenarnya. Kenapa? Ya, bisa jadi itu adalah, dan ini yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana ya, yang teman-teman yang hadir malam ini, bahwa orang-orang di luar itu suka berfungsi dari rasa syukur, tapi niatnya, rasa syukurnya adalah untuk men-stop dirinya untuk tidak berkarya lebih lanjut. Sedangkan kita bersyukur di sini adalah terus menggali potensi kita, terus penasaran, gila ya, semesta ini selalu emas apa lagi, uang apa lagi yang akan semesta berikan kepadaku, dari arah mana lagi, itu berbeda ya. Jadi maksud saya bersyukur di sini, bersyukur 2.0, yaitu versi kita. Bersyukur dan kemudian tetap melangkah, tetap berkarya, karena kita menyadari nikmat yang kita terima sekarang itu belum seberapa. Nah, apa yang muncul, Jan? Apa lagi ya? Terus di mana kata-kata bersyukur tuh kayaknya gampang gitu ya. Tapi kok dipraktekannya tuh kayak susah gitu. I feel like kayak aku terpaksa gitu ngomong terus bersyukur. Padahal sebenarnya aku nggak merasa aku bersyukur dengan keadaan aku sekarang gitu. Okay. Di rasanya sih aku merasa aku nggak bersyukur. Tapi di dalam ucapan aku bersyukur aku masih diberi semua yang orang lain nggak punya tuh aku ada gitu. Yes. Itu kayak ada satu tolak belakang ya antara A dan B, tapi itu terjadi gitu di dalam pikiranku. Ya, karena Jenny sedang berusaha untuk bersyukur dengan seperti orang-orang kebanyakan bersyukur. Padahal kita kan beda Jen sama orang, Jen. Bentuknya kita kan yang hadir di sini kan pada unik semua kan ya. Ya bentuk syukur kita beda juga gitu. Jadi ayo kita langsung aku todong aja ya. Apa definisi kamu mengenai bersyukur, Jen? Bersyukur tidak mengeluh dengan apa yang dimiliki sekarang. Itu menurut kebanyakan orang-orang. Oke. Terus yang versi kamu apa bersyukurnya? Bersyukur menurut aku ya aku bersyukur gitu dengan apa yang kumiliki sekarang, tapi aku memerlukan lebih dari ini dan aku berhak memiliki lebih dari ini. Gitu. Ini menarik nih. Aku ingin dan aku berhak itu light or heavy for you? Berat atau agak gimana ketika kau ngomong aku ingin dan aku berhak? Aku inginnya agak heavy ya. Ya. Karena kita sebagai infinite being itu kalau mempunyai passion, kalau mempunyai target itu bergerak bukan dari ingin, tapi bergerak dari memilih. I choose this. Oh iya. Ya, I claim and I choose this. Sorry, I choose and I claim this. Gitu. Itu beda state-nya dengan aku ingin dan aku pengen. Jadi itu biasanya vibrasinya rendah karena Anda mungkin juga ngerasakan ketika ngomong pengen kok agak berat ya. Jadi saranku adalah I choose this and then what action can I create to achieve this gitu. Terus yang hari ini Pak Rahmat ngomongnya sih ya another point of view. Aku mendapat itu soalnya kan aku lagi di tempat kerjaku itu tempat baru gitu kan. Ya. Jadi aku merasa karena aku terlalu bisa semua, jadi semua kerjaan tuh kasih gue gitu. Jadi aku merasa dalam satu kantor tuh yang kerja tuh hanya aku. Okay. Dan aku juga lagi berpikir untuk pindah kerja. Oh, oke. Terus dan selain pindah kerja, weeknya apa? Selain pindah kerja, pilihannya apa? Pilihannya kalau tadi dengar Pak Rahmat ngomong sih, sebenarnya tempat ini tempat di mana aku bisa menggali potensi aku yang ada. Wow. Sebenarnya dengan banyaknya kerjaan yang dikasih ke aku, kan aku jadi mempelajari
hal yang baru yang orang lain nggak mau terima gitu, karena mereka merasa job bertambah, gaji kan nggak bertambah gitu loh. Ya. Aku juga awalnya aku merasa gitu karena teman-teman aku selalu bilang kamu ini terajin, nggak usah terlalu rajin, gajinya nggak naik juga. Jadi lama-lama jadinya iya juga ya, ngapain aku serajin ini. Padahal sebenarnya aku bukan mau rajin sih, aku hanya lagi bersenang-senang kan? Aku hanya menyelesaikan pekerjaan aku, ya tanggung jawab aku. Aku merasa gimana ya, aku orangnya lebih perfection ya. Aku merasa kalau pekerjaan aku tuh nggak kelar, nggak sempurna, aku merasa ya agak sesuatu, ada yang kurang dalam diri aku gitu loh. Aku ingin memberikan yang terbaik begitu. Ini menarik. Di penutupmu ada yang menarik energinya, yaitu aku ingin memberikan yang terbaik. Oke. Itu bagus. Namun coba pertimbangkan bahwa aku bersenang-senang di sini. Jadi begini, Jen, ketika kamu ingin memberikan yang terbaik, pastikan kamu tidak meminta feedback dari orang lain, karena orang lain lagi sibuk dengan pikirannya. Namun sayangnya ketika aku ingin memberikan yang terbaik, itu biasanya masih butuh feedback. Sedangkan ketika aku akan bersenang-senang dengan semua yang project yang bikin aku antusias nih, aku akan fokus kepada usahaku, yaitu bersenang-senang. Kamu di-approve, kamu dipuji atau nggak dipuji sama bosmu, itu nggak jadi urusanmu lagi karena kamu sudah bersenang-senang di situ. Tapi biasanya dari beberapa klienku yang suka sebel dengan bosnya karena masih ingin memberikan yang terbaik. Dan itu nggak apa-apa juga. Tapi kalau ingin memberikan terbaik versi Jenny adalah nggak fokus kepada validasi dari orang, dari bos, nggak diakui sama teman-teman, tapi lebih kepada membuat aku happy, berkarya, that's okay, that's fine. Karena vibrasinya beda yang pertama dengan yang kedua. Apa yang muncul di sini? Munculnya sebenarnya aku ingin bersenang-senang sih, tapi seperti yang dirimu alami, aku merasa hidup tuh ya harus serius. Jadi aku merasa melakukan segala sesuatu tuh ya serius gitu. Ya. Tunggu dulu. Padahal ya sebenarnya aku tahu sebenarnya dalam asal kan diajarkan kita untuk bersenang-senang kan. Tapi untuk melakukan hal itu aku merasa gimana ya? Aku kayaknya susah menerapkan kayaknya. Kita harus bersenang-senang dengan segala tekanan kerja yang ada gitu. Gimana caranya? Dan kira-kira apa tuh pertanyaan yang cocok? Bukan versi bersenang-senang versi aku. Karena bersenang-senang versi aku dan versi kamu beda, Jen. Terus, apakah kamu kalau melakukan kerjaan yang sedang kamu lakukan, itu biasanya lupa waktu, lupa makan, lupa tidur. Tiba-tiba udah jam segini aja pas ngerjain. Iya. Ya, itu adalah kategori umum, umbrella point dari bersenang-senang. Jadi kamu sudah bersenang-senang, tapi versi kamu. Oh, I see. Jen, tolong jadi diri kamu sendiri ya. Maksudnya, temukan definisi. Karena yang biasanya yang bikin kita tertekan adalah kita ingin berusaha diterima di lingkungan kita. Apalagi teman-teman ngomong kamu rajin banget, naik gaji aja nggak naik. Jadikan ungkapan orang itu sebagai interesting point of view aja, dan ya gimana, aku lagi bersenang-senang kok. And you don't have to explain yourself to other people. Karena apapun usaha kita menjelaskan kalau kita lagi bersenang-senang, itu akan jadi senjata juga buat dia untuk menyerang kita. Jadi, menarik ya cara pandang kamu terhadapku. Kalau gue memang lagi bersenang-senang kok dengan tugas yang banyak ini gitu. Apa yang muncul? Aku kayaknya aku sudah by story orang lain sih. Soalnya memang suatu awal sih waktu ketika aku tidak tahu, maksudnya semua orang tuh dapat tunjangan proyek kecuali aku. Aku merasa aku nggak merasa waktu aku mengerjakan kerjaan aku ya aku nggak terlalu banyak pikiran sih. Tapi setiap hari dibilang sebenarnya kami dapat ini dan aku nggak dapat, ternyata kan gitu kan. Sementara kerjaan aku tuh melebihi pekerjaan kalian gitu loh. Aku jadi merasa loh, itu yang dinamakan jadi aku bekerja sepenuh hati itu karena aku ingin feedback yang setara dengan effort yang aku keluarkan begitu. Jadi ketika aku mendengar mereka mengatakan apa yang mereka dapat dari perusahaan dan aku nggak dapat, aku jadinya otomatis aku jadi merasa mulai membanding-bandingkan. Oke.
Cara yang kedua adalah tanya apa kontribusinya kok, karena begini Jan dan teman-teman di sini ya, bahwa apapun yang sedang terjadi di lingkungan kita yang meng-create itu. Terus apakah bodimu juga ingin meminta kamu untuk ngobrol sama bosmu untuk bilang gimana nih? Ada possibility kah untuk naik gaji misalnya. Jadi tolong receive perilaku-perilaku orang di sekitar kita dengan ngomong pencapaian mereka, tanya apa kontribusinya, apakah aku sedang diingatkan untuk bergain naik gaji misalnya ke atasanku. Jadi ya. Terus Jadi kemarin aku udah ngomong ke prosedur kepada siapa yang harusnya aku ngomong gitu kan, mengenai tunjangan proyek gitu. Dan pada akhirnya udah 2 orang dan 1 udah lumayan lah, bos yang seharusnya dia yang handle, karena kan proyek dia semua, maksudnya proyek aku tangani dia yang handle. Tapi pada akhirnya semua jadi diam, maksudnya nggak ada respon. Jadi setelah itu aku merasa, loh kok kayak aku kok ditendang-tendang gitu hanya untuk meminta pertimbangan dari perusahaan begitu loh. Ditendang sini tendang sana gitu, nggak ada satu kepastian aku harus cari siapa gitu. Jadi sejak itu aku merasa aku udah nggak perlu lah minta lagi gitu loh. Dan ini energinya agak terputus ini. Jadi sadari bahwa setiap saat, setiap hari, setiap detik dan setiap waktu itu energi berubah-ubah. Jadi ketika kamu nyadar, oh ini energinya seperti ini, tolong tetap gunakan pertanyaan. Karena kalau kamu mengambil sebuah decision, oh aku nggak akan minta lagi, akan ada sebuah keputusan yang berupa asumsi, yang vibrasi law attraction akan nggak aktif. Tapi ketika, oh ini belum saatnya, kapan lagi aku akan mengambil keputusan untuk mengingatkan orang ini atau mencari pilihan yang tersedia lainnya seperti apa. Karena kehidupan kita adalah serangkaian keputusan. Kalau kehidupan kita adalah serangkaian asumsi, itu agak berat untuk berkembang. Tapi ketika, oh ini belum terjadi ya, kondisi aku dilempar-lempar, ini pilihan lainnya yang muncul di sini apa? Kapan aku akan mengubah orang ini? Jadi keep asking question, keep asking question. Oke. Oh iya. Oh iya benar juga Pak Rama, kok lupa gua. Apa lagi ya Pak Rama? Sama ini tolong know your worth. Jadi yang tahu kebahagiaan diri adalah dirimu sendiri. Saranku coba cari segala cara untuk semakin dekat dengan dirimu, sehingga dirimu akan tahu, oke, nggak bisa begini terus, kita sudah berkarya dan mungkin perusahaan ini nggak bisa menampung potensiku dengan gaji yang lebih tinggi. Aku bersyukur banget sudah ada di perusahaan ini, aku sudah memaksimalkan potensiku, aku sudah berkarya. I will go to the next place, tapi dari state gratitude. Jadi kamu akan pindah pun bukan misuh-misuh, sebel-sebel dengan perusahaan yang lama, tapi aku udah maksimal, namun perusahaan nggak bisa cap gajiku nggak bisa dipenuhi sama dia. Mungkin sekarang saatnya aku mencari perusahaan dengan niatan berbagi potensi, bukan mencari bahagia gitu. Yang muncul apa di sini? Yang muncul sih kayaknya aku akan tetap di sini. Sepertinya begitu. Terus ada satu hari posisi aku tuh akan berbeda dari yang sekarang begitu. Oh nice. Yep. Begitu sih. Yep. Sama kalau nanti di YouTube coba cari muscle testing ya. Jadi muscle testing adalah ngecek gimana kalau aku masih di sini 5 tahun. Jadi misal namaku Rahmat, namaku Jenny. It's not true kan? Apakah aku tetap berada di perusahaan ini 5 tahun ke depan? Kalau cepat kebukanya itu no, kalau dia masih kuat berarti yes. Jadi muscle testing menurut saya cara paling mudah untuk membantu keputusan yang kamu ambil. Muscle testingnya di YouTube. Oke. Personal muscle testing sendiri. Thank you Pak Rahmat. Sami-sami. Seru. Ada lagi yang pengen di shifting energinya? Silakan.
Belum? 1, 5, 10. Oke. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya malam ini. Terima kasih juga Jenny yang udah bertanya. Yang saya percaya pertanyaannya membantu banyak orang di sini. Intinya adalah law attraction itu berkaitan mengenai mood dan ada 3 hal untuk mengaktifkan law attraction, yaitu dari sisi earth luck, kemudian soul contract, dan kemudian human luck. Hari ini kita sudah membahas mengenai human luck. Dan untuk teman-teman yang mempunyai kolega yang ingin mengaktifkan law attraction di kehidupan mereka dari sisi soul contract maupun dari sisi earth luck mereka, seperti nanti akan kita gali dari angka kelahiran untuk menemukan arah-arah yang berkaitan mengenai wisdom, mengenai relationship, mengenai health, dan mengenai money. Jadi earth luck ini sebenarnya dari angka lahir akan ditemukan seperti saya, angka kebijaksanaan, arah kebijaksanaan itu di utara. Jadi ketika saya sedang memberikan sesi fasilitasi atau presentasi ataupun public speaking, saya mencoba mengarahkan fokus saya ke arah north, karena itu adalah arah wisdom saya. Nah itu sebenarnya satu dari 3 bagian law attraction yang akan kita bahas besok tanggal 4. Linknya sudah saya kasih di grup question. Jadi kalau ada kolega Anda yang ingin mengaktifkan law attraction di kehidupan mereka sehingga bisa menarik keberlimpahan dan stop hal yang tidak enak datang, yang berbonus, kita juga kasih bonus itu planner manifestation. Kita akan rancang sebuah planner yang disertai dengan angka kelahiran tadi. Jadi Anda bisa track your problem, your solution, and how to handle and how to attract 4 area kehidupan Anda ini: relationship, money, health, and wisdom. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan tolong sadari you are the creator of your reality. Tolong cari cara untuk semakin dekat dengan diri Anda. Sampai ketemu lagi, and please keep having fun. Bye-bye. Pak Rahmat, bye-bye.